Ribosom merupakan suatu molekul atau organel sel yang terdiri dari protein dan asam ribonukleat atau RNA. Berbentuk seperti butiran kecil dan memiliki ukuran dengan diameter 20-22 nanometer. Seorang peneliti asal Romania yakni George Emil Palade meneliti ribosom untuk pertama kalinya pada pertengahan tahun 1950 menggunakan mikroskop elektron. Penelitian tersebut membawa namanya meraih Piala Nobel di bidang psikologi dan kesehatan. Organel ini diketahui tersusun dari 4 jenis RNA dengan 80% jenis protein yang berbeda-beda. Fungsi utama ribosom adalah untuk melakukan proses pembentukan protein dan menyusun urutan asam amino menjadi peptida. Sesuai dengan cetak, ribosom prokariotik berada bebas di bagian sitoplasma, sedangkan eukariotik berada bebas pada sitoplasma dan terikat pada retikulum endoplasma. Pada subunit kecil, tersusun dari 1 RNA dengan 21 protein dalam prokariot pada bakteri dan 1 RNA dengan 30 protein dalam eukariot pada mamalia. Untuk subunit besar tersusun oleh 2 RNA dengan 31 protein pada prokariot dan eukariot sebesar 3 RNA dengan sekitar 49 protein. Ribosom bebas yakni struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma, sedangkan ribosom terikat yakni struktur yang menempel di bagian retikulum endoplasma. Sebelum membahas mengenai sintesis protein, kita bahas mengenai sentral dogma terlebih dahulu. Sentral dogma atau dogma sentral biologi adalah proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein, atau proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan pada tahap metabolisme. Konsep tersebut menjelaskan bahwa kunci utama dari sintesis protein adalah DNA. Bergerak ke sebelah kiri, DNA mampu memperbanyak dirinya sendiri melalui proses replikasi DNA. Bergerak ke sebelah kanan, DNA mampu mengawasi proses pembentukan RNA dan protein melalui proses transkripsi dan translasi. Selanjutnya kita bahas mengenai sintesis protein, yaitu proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Prosesnya berlangsung di dalam ribosom. Sintesis protein terdiri atas 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Lalu, bagaimana prosesnya? Selanjutnya, mari kita lihat proses sintesis protein pada sel eukariot. Proses translasi berlangsung di dalam nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel terdapat materi genetik berupa kromosom. Kromosom tersebut tersusun atas DNA dan protein yang disebut dengan protein histon. DNA mengandung banyak sekali gen-gen di dalamnya. Proses sintesis protein dimulai dengan menempelnya enzim RNA polimerase pada bagian yang disebut promotor. Sambil bergerak di sepanjang pita DNA, enzim RNA polimerase akan memisahkan kedua pita DNA dan melakukan penambahan nukleotida RNA. Proses tersebut berlangsung hingga pergerakan enzim RNA polimerase sampai pada ujung pita DNA atau terminator. Setelah itu, RNA polimerase akan melepaskan diri dari DNA dan pita RNA yang terbentuk juga akan terlepas dari DNA. Messenger RNA atau RNA duta yang telah terbentuk kemudian akan meninggalkan nukleus dan menuju ribosom untuk melakukan tahap yang selanjutnya, yaitu tahapan translasi. Tahap yang selanjutnya adalah tahap translasi, merupakan tahap kedua dari sintesis protein. Pada tahap ini terjadi penerjemahan urutan kodon pada RNA duta menjadi urutan asam amino pada ribosom. Tahap translasi memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi. Pada proses inisiasi, ribosom unit kecil menempel pada bagian ujung RNA duta.
Kemudian berlanjut dengan menempelnya RNA transfer yang membawa asam amino metionin sebagai tanda dimulainya sintesis protein atau start codon. Pada ribosom unit besar terdapat 3 posisi khusus tempat pelekatan RNA transfer, yaitu posisi A, P, dan E. Posisi A merupakan tempat masuknya RNA transfer yang membawa asam amino. Posisi P merupakan tempat RNA transfer melepaskan asam amino, dan posisi E merupakan tempat keluarnya RNA transfer dari ribosom. Tahap selanjutnya yaitu elongasi, merupakan proses penguntaian atau penyusunan polipeptida yang dibawa oleh RNA transfer. Proses penyusunan ini terjadi pada saat RNA transfer datang ke ribosom pada posisi A, kemudian bergeser ke posisi P, melepaskan asam amino yang dibawa. Selanjutnya, RNA transfer bergeser ke posisi E sebagai pintu keluar dari ribosom. Proses tersebut terus berlangsung hingga pergeseran ribosom sampai pada codon stop atau stop codon. Tahap yang terakhir yaitu terminasi. Tahap ini merupakan tahap pelepasan rantai polipeptida yang telah terbentuk dari ribosom. Rantai polipeptida tersebut kemudian akan membentuk protein.